Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita memulai ibadah pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak saya undang untuk bangkit berdiri. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pelangi merupakan goresan indah yang Tuhan lukiskan di awan. Banyak orang mengartikan warna merah sebagai gambaran sebuah energi yang kuat. Jingga memberikan kesan hangat dan semangat. Kuning menggambarkan keceriaan. Hijau adalah warna alam dan membawa suasana santai. Biru yang menenangkan dan membangkitkan kepercayaan. Nila menggambarkan warna di mana ada sebuah idealisme dan mengantarkan kita pada introspeksi diri. Ungu memancarkan kebijaksanaan dan visioner. Pelangi yang indah mengingatkan kasih setia Allah yang memberikan rancangan indah bagi umat. Pelangi sebagai busur yang tak putus, mengingatkan kembali akan kasih setia Allah yang tak putus. Kita masuki ibadah Minggu Paskah pertama dengan penghayatan bahwa Tuhan Allah yang senantiasa setia ada bersama kita dalam setiap situasi. Mari kita bersama memuji Tuhan dengan menyanyikan dari NKB 34, bait 1 dan 2. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Kita masuki ibadah Minggu Prapaskah pertama ini dengan pengakuan. Penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya, dan setia menepati janjinya.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak dipersilahkan duduk kembali. Janji Tuhan Allah kepada manusia selalu indah dan tepat pada waktunya. Dia adalah setia dan adil sepanjang hidup umat manusia. Dia selalu menopang kita dimanapun serta kapanpun. Mazmur 25 ayat 10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Kita memuji Tuhan dari PKJ 165, bait 1 dan 2. Janji yang manis. Janji kami kepadamu ya Tuhan, sering kami ingkari. Betapa sering kami bersemangat untuk berjanji, namun pada kenyataannya ketika diperhadapkan pada tantangan, acap kali kami abai pada janji. Seringkali kami pun ingat pada janji kami, namun enggan untuk menjalankannya. Kami menyatakan janji kepadamu, namun sebenarnya kami menyangkalmu. Berjanji untuk melayanimu, namun mangkir dari pelayanan. Berjanji untuk selalu mendekat kepadamu dalam doa, tetapi malah justru tidak mendekat kepadamu dan asik dengan berbagai kegiatan yang kami miliki. Kita pujikan nyanyian penyesalan dari Kidung Jemaat 27, bait 1 dan 2. Meski tak layak diriku. Meski tak layak diri
Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan. Kasih setia Allah sungguh nyata dalam hidup umat-Nya. Sekalipun dosa dan kejahatan yang telah dilakukan, namun jika mau memperbaiki diri, maka Tuhan Allah memberikan pengampunannya. Seperti sabdanya, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Roma 3 ayat 23 sampai 24. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 372, bait 1 dan 3. Inginkah kau ikut Tuhan? Silakan untuk duduk kembali. Kita bersama akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyerahkan hidup kita kepadanya dalam doa. Kami mengucap syukur oleh kasih karunia-Mu bagi kami ya Tuhan Allah, yang kami puji dan kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan memberkati kami, Tuhan menyertai kami, hingga pada saat ini kami bisa beribadah, menaikkan syukur kami kepadamu. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini, dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Kami memohon kepadamu, Tuhan yang melingkupi kami, kuasa Roh Kudus-Mu yang menguasai kami. Kami memohon kepadamu, Engkau yang mengurapi setiap kami yang boleh ambil bagian dalam ibadah pagi hari ini. Tuhan, firman-Mu adalah terang bagi kami. Terangilah dan bercahayalah atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan Alkitab pada hari ini ada 4 bacaan, dan kita akan membaca bacaan Injil yang diambil dari surat Markus 1 ayat 9 sampai 15. Surat Markus 1 ayat 9 sampai 15. Yesus dibaptis Yohanes. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Pencobaan di padang gurun. Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh
iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Yesus tampil di Galilea. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Shalom Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita semuanya senantiasa diberkati sehat dan berlimpah sukacita. Minggu ini kita memasuki masa Prapaskah pertama di tahun 2021. Masa Prapaskah ini merupakan suatu kurun waktu bagi gereja Tuhan untuk mempersiapkan diri dalam menghayati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dalam periode 40 hari lamanya, kita semua berkesempatan untuk mengoreksi diri, sekaligus memperbaiki diri dan berkaca pada teladan Kristus. Oleh sebab itu, masa Prapaskah pertama ini menjadi bagian bagi kita semua untuk kembali bergumul dan berpengharapan pada anugerah pengampunan Allah melalui pertobatan pribadi. Satu di antara berbagai cara pencapaiannya adalah praktek hidup berpantang dan berpuasa. Tema masa Prapaskah pertama hari ini adalah berpengharapan dalam perjanjian Allah. Berpengharapan dalam perjanjian Allah. Kita yang saat ini terdampak akibat pandemi COVID-19, kiranya tetap memiliki daya, semangat, dan harapan untuk terbebas dari sana, karena kita berpegang teguh pada janji keselamatan Allah semata. Sebab akan ada saat terang, di mana saat gelap melanda, pemulihan tatkala penderitaan menerpa, dan duka cita yang berganti sukacita saat kita semuanya bersandar sepenuhnya pada Kristus Yesus, Sang Sumber kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara mengenai janji. Sangat lekat hubungannya dengan gambaran dua sejoli yang bersepakat menjalani hidup bersama. Ketika berpacaran, lalu menikah, hingga maut memisahkan. Ketika hati sejoli ini telah tertambat pada pribadi, satu pribadi yang mana mereka cocok, maka mereka akan bersepakat, kamu milikku dan aku milikmu. Seiring berjalannya waktu, ada perubahan yang terjadi turut mengiringi hubungan kedua sejoli ini. Sebab hal yang tidak pernah berhenti adalah perubahan itu sendiri. Mungkin contohnya yang semula cantik atau mungkin rupawan secara postur, secara fisik, cantik dan rupawan sikap dan perlakuannya bisa berubah, bisa mengalami perubahan. Mungkin kulitnya sekarang sudah mulai mengendur, sikap dan perlakuannya tidak seromantis pada saat
PDKT atau pendekatan dulu pada saat pacaran atau mungkin pada saat awal-awal menikah. Ada pula yang mengalami perubahan secara materi, yang mana secara materi tidak sejaya pada waktu dulu, dan lain sebagainya. Perubahan memunculkan pencobaan dalam hidup. Ada yang bertahan, tetapi ada pula yang kandas. Meski problematika kehidupan demikian kompleksnya, patutlah kita tetap memegang janji serta menjadi teladan hidup bagi yang lain. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perikop Injil Markus 1 ayat 9-15 tadi hendak memberitakan 3 makna penting sebagaimana kemiripan gambaran kedua sejoli tersebut, yaitu peneguhan, pencobaan, dan pelayanan. Pada saat Yesus datang ke Sungai Yordan di tanah Galilea, ia bertemu dengan Yohanes si Pembaptis. Sebagaimana kita ketahui, Yohanes adalah nabi yang hadir atas prakarsa Tuhan Allah untuk membuat banyak orang Israel berbalik kepadanya. Kita mengimani bahwa pertemuan tersebut bukanlah suatu peristiwa biasa atau suatu perjumpaan yang kebetulan belaka, melainkan telah Allah rancangkan jauh sebelum mereka lahir. Sebelum Yohanes dan Yesus hadir ke panggung sejarah dunia, Allah telah lebih dahulu mengutus malaikatnya, Gabriel, datang kepada orang tua Yohanes dan juga orang tua Yesus, serta menetapkan pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Perjumpaan di Sungai Yordan menjadi momen Yesus dibaptis oleh Yohanes. Lalu muncul pertanyaan bagi kita semua. Mengapa Yesus harus dibaptis oleh Yohanes? Muncul lagi pertanyaan. Bukankah Yesus memiliki kuasa yang lebih besar? Bahkan datang atas nama Tuhan Allah sendiri yang dapat membaptis dengan Roh Kudus. Di dalam Injil Markus tidak secara jelas mengungkapkan alasan tersebut, tetapi Matius memberikan kesaksian bahwa Yesus berkenan dibaptis karena itulah kehendak Allah. Dalam Matius 3 ayat 15. Yesus mengakui bahwa baptisan Yohanes adalah atas dasar perintah Allah. Dengan demikian, menurut Yesus, menolak baptisan Yohanes berarti menolak atau melawan Tuhan Allah sendiri. Sebaliknya, menerima baptisan memiliki konsekuensi hidup dalam koridor atau tuntutan pertobatan yang sejati. Maka kita memperoleh makna yang pertama, yaitu peneguhan dalam baptisan sebagai pertobatan dan kesediaan menerima tanda perjanjian penyelamatan Allah. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat seseorang masuk ke dalam tanda penyelamatan Allah, bukan serta-merta atau bermakna hidup dalam sukacita semata, melainkan juga duka cita dan pencobaan di dunia. Ibarat paku yang dipukulkan pada sebuah papan, ketika paku itu bengkok, maka akan berhenti dipukul lalu dibuang. Namun, paku yang lurus justru harus menerima pukulan yang banyak sekali dan pencobaan yang terus-menerus hingga menembus papan yang menjadi tujuannya. Meski kita telah melakukan cara hidup yang benar, kadangkala pengaruh negatif dari luar datang silih berganti.
Walaupun kita hidup menjaga diri demi keluarga dan sesama, orang lain tidak melakukan hal yang sama bagi kita. Atau berbagai pencobaan yang bisa datang dalam situasi yang berbeda-beda. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pandemi COVID-19 yang merebak di awal tahun 2020 mensyaratkan setiap individu mentaati protokol kesehatan agar tidak tertular atau terinfeksi virus tersebut. Dalam perjalanannya, kita menghadapi berbagai situasi yang terjadi. Ketika kita sudah taat menggunakan masker, ada pihak di luar sana yang memilih tidak taat. Kita telah rajin mencuci tangan dengan sabun dan menggunakan hand sanitizer. Sebaliknya, ada juga yang tidak peka untuk mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer. Kita telah patuh untuk menjaga jarak 1 meter, tetapi ada juga yang tidak taat, seraya mungkin dengan sengaja atau ketidaksengajaan membuat kerumunan. Ditambah lagi, semakin hari semakin banyak orang yang terinfeksi dan menjadi korban virus tersebut. Kita sebaiknya tetap terus mempertahankan ketaatan itu. Dalam menghadapi pencobaan hidup kita harus dan kita perlu menyoroti Yesus yang dalam wujud kemanusiaannya ketika berada di padang gurun. 40 hari lamanya Yesus berpuasa dan berada di tengah binatang luar. Pastilah Yesus merasa haus dan tentu saja Yesus merasa lapar. Konon dalam sebuah penelitian menyatakan bahwa rasa lapar itu akan mempengaruhi suasana hati. Ketika suasana hati terpengaruh oleh rasa lapar, mungkin akan muncul stres, muncul pikiran-pikiran negatif, kesal, dan mungkin juga muncul amarah. Sebagai manusia, Yesus juga merasakan lapar, juga mengalami lapar, dan besar kemungkinan suasana hatinya terpengaruh. Iblis pun turut memperburuk situasi dengan mencobai Yesus. Peristiwa di padang gurun pada saat itu merupakan titik awal Yesus menjalani proses kehidupan sebelum memberitakan Injil Allah. Dengan demikian, seberat apapun pencobaan yang dialami secara fisik maupun psikis, mau tidak mau Yesus harus sanggup melaluinya. Kita menyadari bahwa dalam kemanusiaan kita adalah lemah dan terbatas. Pencobaan yang datang dalam kehidupan barangkali melemahkan sisi manusiawi kita. Tidak hanya itu, iman dan ketaatan kita kepada Allah pun bisa saja surut. Namun, apakah kita hanya berhenti pada kelemahan tersebut? Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tatkala menghadapi pencobaan yang datang, sepatutnya kita meminta kekuatan dari Tuhan Yesus yang sudah sanggup dan berhasil menghadapi pencobaan di padang gurun, bahkan hingga dalam peristiwa salib. Artinya sebagai manusia yang terbatas ini, kita hanya bisa melewati pencobaan dengan meminta dan bersandar pada Tuhan Allah yang tidak terbatas di alam semesta ini. Seraya kita beranjak melangkah dari pencobaan dan penderitaan hidup.
Pemazmur pun turut mengingatkan kita bahwa Tuhan Allah akan turut campur tangan dalam setiap malapetaka hidup bagi orang yang hidupnya benar. Ada dalam Mazmur 21 ayat 1 sampai 10. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup itu adalah proses jatuh dan bangkit kembali. Setelah kita memahami bagaimana Yesus menerima peneguhan perjanjian Allah dan berhasil melalui pencobaan, perihal ketiga yang menjadi pembelajaran kita adalah hubungan pelayanan Yesus di dunia ini, yaitu pemberitaan Injil Kerajaan Allah di dunia. Injil Kerajaan Allah menuntun manusia pada pertobatan dan keselamatan. Berita pertobatan dan penyelamatan ini haruslah terus terdengar kepada seluruh umat manusia. Sebelum Yesus, ada Yohanes Pembaptis yang telah mempersiapkan jalan bagi Yesus. Berikutnya, Yesus kemudian memanggil murid-muridnya supaya pemberitaan itu tidak terhenti hingga orang-orang Kristen saat ini. Satu di antara murid-murid Tuhan Yesus yang melanjutkan pelayanannya dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah adalah Rasul Petrus. Dia mengembalakan orang-orang Kristen di Asia Kecil seperti Pontus, Galatia, Kapadokia, dan Bitinia untuk melanjutkan dan menjalankan hidup orang Kristen di dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada dalam surat 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 22 berisi nasihat hidup orang Kristen di dunia ini selayaknya mewujud dalam hidup yang berdasar pada 4 prinsip. Yang pertama, sikap saling menghargai antar suami istri di dalam sebuah keluarga. Yang kedua, kasih dan kedamaian di dalam lingkup internal dan eksternal gereja. Yang ketiga, praktek hidup benar meskipun hidup menderita. Yang keempat, ingatan terhadap Kristus dan jalan yang diambilnya sehingga perlu menanggung penderitaan. Di sini Rasul Petrus mengingatkan kepada jemaat di sana untuk menjalankan hidup Kristen yang benar. Meski pada saat itu kehidupan masyarakat diwarnai oleh penyembahan berhala dan penindasan kerajaan Romawi, jemaat dianjurkan tetap hidup murni dan kudus. Sebab bila dibandingkan dengan pencobaan dan penderitaan Tuhan Yesus Kristus, penderitaan mereka bukanlah sesuatu yang besar, atau mungkin juga dengan penderitaan kita saat ini. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah belajar dan diingatkan kembali oleh 3 hal penting dari Injil Markus 1 ayat 9 sampai 15, yaitu peneguhan, pencobaan, dan pelayanan. Ketiga hal ini menjadi dasar kita untuk menjalani hidup di tengah-tengah permasalahan hidup yang terjadi akibat pandemi COVID-19. Kita wajib menerima Allah dalam pertobatan yang murni, tetap kuat meski hidup dalam penderitaan, dan menerapkan hidup yang memancarkan pelayanan terhadap Injil Kerajaan Allah. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Kita patut menerima bahwa Allah mengizinkan penderitaan hidup ini hadir kepada setiap manusia. Karena manusia mampu untuk berproses melalui penderitaan tersebut. Pertanyaannya gini, apakah kita mampu melihat bahwa penderitaan atau cobaan itu adalah tantangan keimanan untuk proses pertumbuhan kita? Apakah kita semua bisa tetap kuat berproses menghadapi penderitaan, seraya berharap dan berpegang pada perjanjiannya? Kiranya Tuhan, Allah pencipta semesta, Yesus Kristus dan Roh Kudus saja yang turut campur tangan dan berkenan menguatkan kita semua dalam menjalani tantangan hidup ini. Amin. Kita masuk saat teduh. Bersyukur untuk firman Tuhan pagi hari ini. Kami mohon campur tangan-Mu dan Tuhan terus menguatkan kami dalam menjalani tantangan hidup ini. Ajar kami untuk terus kuat dalam berproses menjalani kehidupan ini dan tetap berpegang pada janji-Mu supaya kami menjadi pribadi yang berpengharapan lebih baik lagi. Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, kita mengikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan menaikkan syafaat dan diakhiri dengan menyanyikan doa Bapa kami. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Bersyukur untuk setiap pertolongan Tuhan yang terus boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Bapa, pagi hari ini kami bersatu hati bersyafaat untuk setiap saudara kami yang di dalam kelemahan tubuhnya. Bapak Sarono, Bapak Wibowo Dwi Indarto, Bapak Bintoro Jatimulyo, Ibu Sri Wardani, Bapak Dana Sutoro, Ibu Sri Yatini, Ibu Siswanti. Kami menyerahkan setiap saudara kami ini ke dalam tangan-Mu. Pemulihan kesehatan dan kesembuhan yang daripada-Mu, Tuhan nyatakan sempurna untuk setiap saudara kami ini. Biarlah setiap saudara kami ini boleh terus merasakan kasih kemurahan Tuhan di dalam kehidupannya, dan sukacita damai sejahtera melimpah atas mereka. Tuhan Yesus yang baik, ada di antara saudara kami yang sepekan ke depan berulang tahun, tambahkan usianya. Tanggal 22 Februari, anak Olivia Tertia Sabian dari kelompok Samaria. Tanggal 26 Februari, Ibu Kiki Dwi Febrianti dari kelompok Listra. Tanggal 27 Februari, Ibu Erni Susilowati dari kelompok Tesalonika. Umur panjang, sehat, berlimpah sukacita, senantiasa Tuhan curahkan atas setiap saudara kami ini. Mereka terus boleh merasakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Dimanapun saudara kami ini berada, mereka boleh menjadi berkat.
dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk saudara kami yang bekerja dalam bidang kesehatan, yang saat ini ada di barisan terdepan menghadapi COVID-19. Bapak Teguh Jatiwiono, Bapak Bagus Panuntun, Ibu Endang Wahyuni, Ibu Dwi Hatmisari, Ibu Kristina Srimundari, Ibu Dwi Astuti, Saudari Ayu Kristina, Saudari Krisna Damayanti, Saudari Yosi Sulistiowati. Kami percaya perlindungan dan pertolongan Tuhan atas setiap saudara kami ini. Mereka terus boleh mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Berkati mereka semua sehat dan terus bersemangat untuk tetap boleh melayani Tuhan dalam bidang kesehatan. Bapa, kami juga berdoa untuk saudara kami yang saat ini sedang mencari pekerjaan dan menantikan pasangan hidup. Kami menyerahkan setiap pergumulan saudara kami ini ke dalam tangan Tuhan. Kasih kemurahan Tuhan boleh terus dirasakan oleh saudara kami ini, dan mereka terus boleh bersyukur untuk setiap rancangan dan rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Bapa, saat ini kami juga berdoa bagi pergumulan gereja untuk melunasi tanah emeritasi pendeta. Berkat-Mu tercurah berlimpah, dan kami percaya Tuhan mencukupkan apa yang kami butuhkan untuk melunasi tanah emeritasi pendeta tersebut. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk Yayasan Pendidikan Kristen dan Yayasan Kesehatan Kristen di Kota Surakarta dan sekitarnya. Biarlah Yayasan Pendidikan dan Kesehatan Kristen ini boleh terus menjadi berkat di dalam setiap pelayanannya. Tuhan yang akan terus memampukan dan menolong yayasan ini di dalam setiap kegiatan yang boleh mereka lakukan di tengah-tengah masyarakat. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami menyerahkan para pemimpin bangsa ini dari tingkat pusat hingga tingkat daerah ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati mereka dengan hikmat kebijaksanaan, sehingga bangsa ini penuh damai sejahtera dan kemakmuran. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, biarlah wabah COVID-19 ini yang melanda dunia ini segera berakhir, dan kami boleh melakukan aktivitas kegiatan kami dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Bapa, kami juga menyerahkan jemaat Gereja Kristen Jawa Ngada ke dalam tangan-Mu. Berkat-Mu tercurah berkelimpahan atas setiap pekerjaan, usaha, atau apapun yang boleh kami kerjakan untuk keluarga kami setiap harinya. Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang memberkati kami semua dengan sehat, sejahtera, berlimpah sukacita. Terima kasih untuk setiap syafaat kami Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon ampun untuk setiap dosa dan kesalahan kami. Dan kami akan berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Doa Bapa kami yang akan kami nyanyikan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah
Saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Janji Tuhan Allah selalu digenapi dalam hidup kita. Janji pemeliharaan Tuhan Allah selalu ada sepanjang hidup kita. Marilah kita mengungkapkan syukur atas berkat Tuhan dengan mengumpulkan persembahan. Kita iringi dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 450, bait 1 dan 2. Hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus bergema. Janganlah terkabur dalam susah pun senang dalam segala aku bermazmur dan ucap syukur itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala aku bermazmur dan ucap syukur itu kehendaknya. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan ini di dalam doa. Bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan-Mu Bapa yang terus boleh kami rasakan dan kami terima di dalam kehidupan ini. Kalau saat ini kami boleh mengucap syukur untuk setiap berkat Tuhan, dengan sukacita dan dengan kerendahan hati, kami memberikan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Melalui persembahan ini yang telah kami kumpulkan Tuhan, kami mohon sucikan dan kuduskan. Biarlah persembahan ini boleh kami gunakan untuk pekerjaan pelayanan di gereja kami ini. Kami mohon Tuhan juga memberkati saudara kami yang mengelola persembahan ini. Biarlah Roh Kudus yang terus memimpin beliau untuk melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan naikkan pujian dari Kidung Jemaat 375. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya.
Pulanglah dalam sukacita karena mengingat sabda Tuhan, bahwa janjinya selalu tergenapi. Rancangannya selalu baik untuk manusia. Jalanilah hidup dengan tetap setia pada janji. Tetaplah setia kepada Tuhan Allah Penyelamat. Janji setia pada pasangan, keluarga, dan janji setia menjaga kelestarian alam. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 346, bait 1 dan 2. Tuhan Allah beserta engkau. Ibu, saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat hari Minggu, tetap semangat, salam sehat selalu, patuhi dan taati protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.